Pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah, termasuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, diselenggarakan demi terciptanya pemerintahan yang baik dengan 3 indikator utama, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melaksanakan 6 area perubahan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. 1. Manajemen perubahan. Apresiasi khusus untuk Kanwil Hukum dan HAM karena selalu berhubungan baik, berkomunikasi dengan baik kepada kita untuk sebagai pengawas eksternal ya, untuk kepentingan pelayanan publik, untuk kepentingan laporan masyarakat. Tadi sudah disampaikan di teman-teman yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat itu kan yang cepat merespon itu dari Kanwil Hukum dan HAM. Leading sektor kita untuk unit layanan utama kepada masyarakat itu ada pada yang menjadi kebutuhan utama baik di direktorat kekayaan intelektual, administrasi umum, dan juga pada hak asasi manusia. Karena ada beberapa kegiatan strategis yang kita lakukan. Selamat pagi. Pagi ini kami komunitas pelarian sana sini yang ada di Papua akan melakukan jogging bersama. Tentu dengan bersyukur karena kita ada di alam yang indah yang diberikan oleh Tuhan. Dua. Penataan tata laksana. Terima kasih. Awal yang membuat saya beralasan atau latar belakang saya datang ke Kanwil Kementerian Hukum dan Papua, Hukum dan HAM untuk mendaftar hak cipta kami adalah budaya, hak budaya dan adat kita orang Papua. Yang berlatar belakang budaya, saya pikir silahkan Kanwil Hukum dan HAM dari Papua sangat terbuka untuk bisa menerima kita, mendaftarkan apa yang menjadi hak cipta kita supaya tidak mudah untuk ditiru dan tetap menjadi bagian dari hak intelektual kita. Saudara-saudari, pace-mace, kalau saya sudah, kamu kapan? Mari datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Dengan senang hati kami akan melayani Anda, melakukan pendaftaran, tapi juga perlindungan hak kekayaan intelektual Anda. 3. Penataan manajemen sumber daya manusia. Yang lain, Anda Bapak bisa itu ACC habis Pak. Terkait dengan disiplin ini sebenarnya sudah ada peraturan pemerintah nomor 53 yang mengatur tentang disiplin pegawai. Nah, yang diperlukan saat ini adalah penegakan disiplin itu sendiri. PP 53 tadi perlu dibuat turunannya secara institusional melalui surat edaran dari masing-masing pimpinan unit kerja, tapi juga kinerja. Ya, mungkin nanti kalau ada pertemuan lebih khusus kami akan sampaikan bahwa hubungan antara disiplin dengan kinerja ini sangat erat. Akan mengucapkan kepada Bapak Kanwil yang sangat apresiatif untuk kerjasama ini dan keinginan daripada Balai Jasa Konstruksi kerjasama ini supaya bisa ditingkatkan lebih luas lagi, mulai dari jabatan kerja apa yang diperlukan dan yang disampaikan oleh Pak Direktur maupun Pak Ibu Ses tadi kan meminta masukan
kepada kami sebagai Balai Jasa Konstruksi agar kira-kira jabatan kerja apa saja yang perlu kita dari Menhukam kita sampaikan ke kami. Dengan melakukan kerjasama dan kolaborasi internal maupun eksternal untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia konstruksi. Pertama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura, juga para instruktur, tapi juga kepada Direktorat Jenderal Jasa Konstruksi Kementerian PUPR yang memberikan dukungan penuh, juga kepada Pak Direktur Pembinaan Latihan Kerja dan Produksi yang juga hadir secara virtual memberikan sambutan. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5. Penguatan pengawasan. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kedatangan beliau Pak Kanwil Antonius yang bersilaturahmi dan menjalin kerjasama dengan kami di perwakilan PPKP. Dan sebagaimana tugas PPKP pada umumnya adalah membantu instansi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Salah satunya adalah kita membantu dalam penguatan sistem pengendalian instansi pemerintah atau kita sebut SPIP sebagaimana diatur di PP 60. Kemudian yang kedua, tugas PPKP berikutnya memberikan bantuan asistensi atau berupa review gitu ya atas kegiatan penganggaran oleh kementerian dan lembaga, salah satunya dengan Kumham. Dan saya kira sebagaimana sudah terjalin selama ini hubungan baik, ya semoga ke depan kita akan lebih perkuat lagi khususnya di wilayah Papua. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM harus digerakkan untuk mewujudkan kinerja kita pasti. Dalam mewujudkan kinerja itu, T-nya bisa sebut dengan transformasi. Harus ada yang ditransformasikan dari kinerja kami ini. Sehingga semua yang menjadi kesalahan harus diperbaiki, harus dibenahi. Nggak ada toleransi untuk yang salah dipertahankan. Sama ketika dulu saya jadi Kalapas Sawit, saya menciptakan misi kerja saya pertama. Jangan menunda pekerjaan jika ada asal untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Semua kita bekerja bisa ada kesalahan, tapi kesalahan itu jangan ditoleransikan. Karena dengan membuat kesalahan ditoleransikan, dia akan menjadi sebuah internalisasi, memunculkan persepsi, memunculkan opini, dan itu mengganggu tatanan kinerja kita. Orang akan melihat, oh dulu gini, kok tidak. Jadi transformasi harus dilakukan. Semua kita silakan memberikan perspektif tentang apa yang Anda inginkan dari sebuah transformasi yang akan kita capai di kali ini. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagus sekali. Dan apa yang tadi disampaikan, diterangkan oleh Pak Kanwil, kami pemerintah daerah sangat memberikan respon positif. Karena kita kerja main-main, hari ini harus sekian masuk Ada bersama didukung oleh Kakanwil Hukum dan HAM, ada Kakanwil hadir di sini bersama tim dan juga pemerintah daerah dan masyarakat. Hampir 2 minggu lebih melakukan identifikasi terhadap 54 aktivitas budaya yang ada di masyarakat.
Ini dilakukan sudah hampir 2 minggu lebih dan hasilnya ada 54 yang sudah teridentifikasi dan tercatat di dalam hak komunal intelektual ya, sedang didaftarkan langsung oleh Kemenkumham yang sekarang ini masih berlangsung. Tentunya dari kunjungan kerja beliau di Biak ini, ya kami pemerintah daerah akan sangat terbantu sekali dengan berbagai program yang ada di Biak, terutama berkaitan dengan masalah hukum dan HAM Biak ini. Dari pertemuan koordinasi kami yang baru saja kami lakukan tadi, ya memang beberapa hal kita diskusikan dan kita bahas, sehingga tentunya dari beberapa hal tersebut akan menjadi catatan ataupun rekomendasi-rekomendasi yang nantinya kami pemerintah daerah akan menindaklanjuti itu. Masih banyak ini, hari ini sangat luar biasa karena kita lakukan pertemuan audiensi dengan Kanwil Hukum dan HAM di Provinsi Papua. Di sini Bapak Kepala langsung Pak Anton Ayurbaba, kita beraudiensi bahwa banyak program-program yang luar biasa yang disampaikan kepada kita pemerintah provinsi. Nah, bagaimana caranya? Tentunya apabila ada program-program yang datangnya dari kementerian, secara khusus dari Kementerian Hukum dan HAM, yang ada di sini ada 2 UPT, ya, UPT Imigrasi dan UPT Pemasyarakatan. Kalau misalnya ada program-program sifatnya misalnya yang sudah direncanakan begitu, komunikasikan kepada pemerintah kabupaten supaya mungkin pemerintah kabupaten bisa menganggarkan untuk membantu pelaksanaannya. Target kami ya, ini target kami Kabupaten Mimika, kalau bisa tahun ini kita sudah daftarkan minimal 10. Tapi komitmen daripada Pak Kakanwil tadi, saya terima kasih banyak karena ternyata Kakanwil bilang kita bisa lebih kok. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Pak Kakanwil dengan timnya ke Kodam 17 Cendrawasih. Beberapa hal tadi yang dibicarakan adalah untuk meningkatkan ke depannya kerjasama dan sinergitas antara Kodam dengan Kemenkumham. Kami bersepakat dengan Bapak Kakanwil untuk bertemu, untuk silaturahmi sambil juga polling, membicarakan beberapa masalah baik teknis maupun strategis. Dan kami sebagai yang jadi ketua rumah senang bisa bertemu dengan Bapak Kakanwil yang baru dengan staf utama yang pejabat dari Kumham. Sinergitas di antara penegak hukum ya, itu memang perlu ditingkatkan, terutama di Papua ini, karena dengan koordinasi yang baik tentu segala masalah bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itulah harapan kami dengan pimpinan Kakanwil Hukum HAM yang baru di Papua ini, kita bisa meningkatkan sinergitas terutama dari pengadilan tinggi dan Kakanwil dengan jajarannya. Memang ini koordinasi hari ini sangat bagus, sangat positif bagi kita di Kejaksaan Tinggi dan teman-teman di Kemenkumham. Saya harapkan koordinasi ini tetap berjalan. Kita siapkan waktu kapan, setiap bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, ini penting. Karena penanganan perkara ini selalu bervariasi, selalu meningkat, ya, hingga dari mulai tahanan sampai dengan kita limpahkan pengadilan, disidangkan, ditahan di lapas dan segalanya. Teman-teman di sana juga
juga menangani. Sekarang oleh sebab itu penting koordinasi ini sehingga masalah-masalah di lapangan, masalah-masalah yang berkaitan dengan penanganan perkara, barang bukti maupun terpidananya bisa selesaikan dengan baik. Saya yang pertama selaku Komandan Lapangan Polisi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kanwil dengan Kepala Divisi sudah hadir di lapangan ini. Intinya kami berdua akan tetap bersinergi dalam rangka menjaga NKRI yang berada di Papua, sehingga semua kegiatan kita ancamannya sama. Kita akan hadapi itu secara bersama-sama dan secara sinergi. Jadi kedua institusi ini menjadi penting hadir di Papua untuk membangun Papua, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat Papua ini bisa merasakan langsung kehadiran kita di tempat ini.